Oke, balik lagi di channel Prediksi ya kan. Jadi kali ini gue mau cerita serem lagi bre. Jadi langsung aja ya kan. Pada malam itu hujan rintik-rintik bre. Turun di kota kecil pinggiran Bekasi. Jalanan sepi ya kan. Jam di HP menunjukkan pukul jam 1 bre. Seorang driver ojol bernama Jajang lagi nongkrong di bawah warung kopi bre. Jadi lagi nongkrong di warung kopi bre. Warung kopinya itu udah mau tutup. Jadi gerainya udah mau ditutup bre, setengah. Dan jaket hijaunya itu agak basah bre. Helmnya bau kehujanan campur minyak kayu putih bre. Terus dia berpikir, masih bisa ini, hujannya cuma pelan doang, order dah satu aja buat beli nasi padang. Si Jajang bilang gitu bre, sambil melihat aplikasi. Dan tiba-tiba ting, orderan masuk. Penjemputan di Gang Melati 13. Tujuan di TPU Keramat Sunyi bre. Wow, kok di TPU ya? Si Jajang kayak mikir-mikir. Jajang langsung merinding bre. Lah, TPU kan kuburan. Orderan itu bre, ternyata di kuburan. Si Dadang langsung merinding ya kan badannya ya kan. Mikir lama banget. Mikir terus. Tapi karena dompet lagi tipis, dia tetap ambil orderan itu bre. Oke lah, paling orang habis ziarah. Dia pikirannya positif bre, si Jajang. Ia pun melaju menembus jalan gelap. Lampu motor redup sebelah karena habis nabrak ayam minggu lalu. Wah, si Jajang ini malah kagak dibenerin dulu motornya, lampunya. Karena kemarin itu nabrak ayam bre. Jadinya lampu sebelahnya mati, agak kurang bentir lah, agak kurang menyala lah. Sesampainya di Gang Melati 13, sepi bre, sunyi banget. Rimpi lah. Cuma ada warung kosong, pohon pisang yang goyang-goyang bre, dan suara kucing kawin yang nadanya kayak orang kesurupan. Gimana ceritanya kucing suaranya kayak orang kesurupan? Gimana itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dan saat itu Jajang lihat titik-titik jemput pas di depan rumah tua bre. Catnya itu mengelupas, rumah tuanya itu kayak kagak keurus bre. Pintunya setengah terbuka. Lalu kiri bang, ada yang bilang gitu bre. Jajang langsung lompat ya kan, kaget bre. Ya Tuhan, itu siapa? Si Jajangnya kaget. Dan ternyata di belakangnya udah ada perempuan naik motor bre. Dia pakai kebaya putih lusuh. Jadi udah agak kotor kebayanya bre. Rambut panjang menutupi muka. Dan duduknya aneh banget. Miring 45 derajat bre. Wow, siapakah itu? Jajang gemeteran bre. Mbak, naiknya kapan? Bilang gitu kan si Jajang ya kan, kaget ya kan. Dari tadi mas. Penumpangnya bilang gitu bre. Jajang pura-pura santai walau keringat dingin mengalir kayak bocor galon bre. Jadi keringatnya Jajang itu udah banyak banget, kayak kena air hujan yang deras bre. Jajang langsung gemeteran, beku bre.
Tapi dia masih berpikir positif lah. Dan si Jajang dia bilang gini, bre, tujuannya di TPU ya mbak. Iya, saya mau pulang. Mbaknya bilang gitu, bre. Dan anehnya mbaknya bilang gimana? Pulang ke kuburan, bre. Wow. Dan si Jajang, bre, bilang gini, bre, pulang ke kuburan, mbak. Perempuan itu langsung diam, bre. Jajang langsung, wah, tancap gas, bre. Motor melaju, bre. Tapi ya agak pelan ya kan. Soalnya cewek yang naik. Jalan makin sepi ya kan. GPS tiba-tiba error, bre. Muter-muter sendiri. Kadang suara Google Map itu berubah. Masa bilang gini Google Mapnya, bre, belok kiri kalau masih hidup. Si Dadang langsung bingung, kaget, gemetaran. Masa Google Map bilang gitu, kan aneh banget. Jeng langsung kaget ya kan. Jajang hampir nabrak gerobak cilok, bre. Belum selesai ketakutannya, tiba-tiba penumpangnya ngomong lagi, bre. Bang, langsung Dadang bilang, iya mbak, jangan lihat spion. Penumpangnya bilang gitu, bre. Dan red flag, bre, si Jajang malah lihat spion. Dan kosong. Dan penumpangnya nggak ada, bre. Jadi kagak ada penumpangnya, nggak tahu mbaknya di mana ya kan. Astaga. Jajang langsung ngebut ya kan, sambil baca semua doa, bre. Tapi uniknya si Jajang ini, bre, yang dia hafal apa, doa apa? Doa makan, anjir. Dibaca oleh dia, bre. Doa makan, bayangin. Karena dia hafalnya itu. Emang agak lain ini si Jajang. Tapi beberapa detik kemudian, bang jangan ngebut, saya jatuh. Penumpangnya tiba-tiba bilang gitu, bre. Jajang nengok ke belakang, ternyata si perempuan lagi gelinding, bre, di jalan sambil tetap duduk sopan. Gimana ceritanya ya kan, gelinding di jalan tapi masih bisa duduk. Emang hantu, bre. Si Dadang udah mikir, serem banget tuh. Si Dadang malah bilang gini, bre, lucunya, ya Allah mbak, pegang yang benar. Akhirnya perempuan itu naik lagi, bre. Motor lanjut jalan, bre. Anehnya semakin dekat kuburan, motor malah makin enteng. Pas dekat kuburan, bre, malah tambah enteng. Kagak yang sebelumnya berat banget. Aneh banget. Biasanya bonceng 2 berat, ini kayak bonceng kresek kosong, kata si Dadang gitu, bre. Sampai akhirnya mereka tiba di depan TPU, bre. Gerbangnya kebuka sendiri, bre. Krek. Jajang hampir pingsan, bre. Bah, udah sampai. Perempuan itu turun perlahan ya kan, lalu menyerahkan uang, bre. Tangannya pas dipegang Jajang ya, tangannya dingin, bre. Dingin banget, kayak es batu campur kulkas rusak, bre. Terima kasih ya bang. Iya, tolong kasih bintang 5. Setannya bilang gitu, bre. Si Dadang langsung kaget, bre. Dan saat itu Jajang bengong ya kan. Si perempuan lalu jalan masuk ke kuburan sambil menghilang pelan-pelan, bre. Kena kabut. Dan sebelum hilang total ya kan, dia sempat teriak, bre. Teriak gini bilangnya,
Jangan lupa pencet selesaikan orderan. Jajang langsung buru-buru pencet selesai bre, karena takut. Dan saldo masuk bre, 27.000 bre. Beneran bayar dong. Si Dadang juga kaget. Pas dicek lagi, bintang 5 bre. Dan komentar, ada komentarnya bre, motornya pelan tapi abangnya tidak pingsan, recommended. Jadi ada tulisan gitu bre. Aneh banget, padahal itu kan hantu ya kan. Besok paginya si Jajang bre cerita ke sesama driver ojol bre. Ojol di pangkalan, dia cerita sama driver ojol bre. Si Jajang itu cerita sama temennya lah. Mereka ngakak terbahak-bahak bre. Paling halu lo. Iya nih kebanyakan kopi. Tapi tiba-tiba bre, seorang bapak tua tukang sapu kuburan mendekat bre. Mbak kebaya putih itu. Semua langsung diam bre. Iya pak, itu penghuni lama sini. Well, dulu dia sering naik ojol. Jajang pucat bre, pucat si Jajang langsung mukanya. Dan semua driver ojol bre pada diam. Katanya meninggal pas nunggu driver yang gak jemput-jemput. Kata si bapak gitu bre. Semua driver langsung saling pandang bre. Salah satu ojol nyelentuk pelan. Rating dia berapa emang pak? Bapak tua itu jawab, santai, santai. Kalau drivernya sopan, bintang 5. Kalau cancel, tanda tanya ya kan. Biasanya motornya mogok seminggu. Jangan gelogok nana, setan kayak gitu. Setan ternyata bisa memilih yang baik bre. Agak lain. Sejak malam itu Jajang tetap narik ojol malam bre. Tapi ada satu aturan yang selalu dia pegang. Kalau order tujuan kuburan jam 1 malam ya kan, dia pastikan dulu bre, chat penumpangnya. Si Dadang ngecek ya kan, langsung dicat ya, masih hidup kan mbak. Si Dadang takut kalau itu hantu lagi bre, makanya dicat gitu bre. Masih hidup kan mbak? Agak lain. Oke bre, mungkin ceritanya segitu aja ya kan. Si Jajang bre, ojol yang nganter penumpang ternyata hantu. Buset, serem banget ya kan, serem banget ya kan. Oke, jika kalian mau sharing-sharing ya kan, cerita kalian langsung kirim aja di bawah email ini bre, langsung aja. Oke, ceritanya segitu aja ya kan. Jika kalian suka jangan lupa di like, komen, share, dan paling penting bre, di subscribe bre, biar channel ini berkembang. Oke, nanti gue cerita serem-serem lagi ya, Oke, gue Bre Liksi pamit dulu bre. Salam seram.